Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kita akan membaca di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 13. 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 13. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Salomo jatuh ke dalam penyembahan berhala. Adapun Salomo mencintai banyak perempuan asing. Di samping anak Firaun, ia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, Edom, Sidon, dan Het. Padahal tentang bangsa-bangsa itu, Tuhan telah berfirman kepada orang Israel, "Janganlah kamu bergaul dengan mereka, dan mereka pun janganlah bergaul dengan kamu. Sebab sesungguhnya mereka akan mencondongkan hatimu kepada Allah-Allah mereka." Hati Salomo telah berpaut kepada mereka dengan cinta. Ia mempunyai 700 istri dari kaum bangsawan dan 300 gundik. Istri-istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya, seperti Daud ayahnya. Demikianlah Salomo mengikuti Asitoret, dewi orang Sidon, dan mengikuti Milkom, dewa kejijikan sembahan orang Amon. Dan Salomo melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan ia tidak dengan sepenuh hati mengikut Tuhan seperti Daud ayahnya. Pada waktu itu Salomo mendirikan bukit pengorbanan bagi Kamos, dewa kejijikan sembahan orang Moab, di gunung di sebelah timur Yerusalem, dan bagi Molok, dewa kejijikan sembahan Bani Amon. Demikian juga dilakukannya bagi semua istrinya, orang-orang asing itu yang mempersembahkan korban ukupan dan korban sembelihan kepada Allah-Allah mereka. Sebab itu Tuhan menunjukkan murkanya kepada Salomo, sebab hatinya telah menyimpang daripada Tuhan Allah Israel, yang telah 2 kali menampakkan diri kepadanya, dan yang telah memerintahkan kepadanya dalam hal ini, supaya jangan mengikuti Allah-Allah lain. Akan tetapi ia tidak berpegang pada yang diperintahkan Tuhan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Salomo, oleh karena begitu kelakuanmu, yakni engkau tidak berpegang pada perjanjian dan segala ketetapanku yang telah kuperintahkan kepadamu, maka sesungguhnya aku akan mengoyakkan kerajaan itu daripadamu dan akan memberikannya kepada hambamu. Hanya pada waktu hidupmu ini aku belum mau melakukannya, oleh karena Daud ayahmu. Dari tangan anakmu lah aku akan mengoyakkannya, namun demikian kerajaan itu tidak seluruhnya akan kukoyakkan daripadanya. 1 suku akan kuberikan kepada anakmu oleh karena hambaku Daud, dan oleh karena Yerusalem yang telah kupilih. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, pernahkah kita berjalan di suatu tempat atau bahkan itu di rumah kita sendiri, lalu kita terjatuh? Entah itu karena lantainya yang licin, lalu kita terpleset, atau karena kita tersandung. Setelah kita jatuh, apa yang kita lakukan? Apakah kita berdiri atau kita tetap diam, menikmati kaki kita atau tangan kita yang terluka? Bapak Ibu Saudara, perumpamaan ini saya buat untuk menggambarkan dosa. Dosa adalah penyebab kita jatuh tadi. Setiap orang pasti pernah jatuh ke dalam dosa. Tetapi perbedaannya, ada orang yang berdiri setelah dia jatuh, tapi ada orang yang menikmati kejatuhannya. Walaupun telah diperingatkan. Sama dengan dosa. Ada orang yang berdosa yang mau bangkit lalu berbalik dari dosa itu. Tapi ada juga orang yang menikmati dosanya itu. Di dalam bagian ini Bapak Ibu Saudara, kita melihat tentang Salomo. Salomo adalah raja yang terkenal akan hikmatnya. Namun dia pun jatuh di dalam dosa. Bahkan parahnya dia tidak bangkit dari dosanya. Melalui kisah Raja Salomo di dalam 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 1 sampai 13 ini, kita akan bersama-sama belajar 2 penyebab mengapa kita jatuh dalam dosa dan tidak bangkit dari dosa itu. Yang pertama adalah hati yang tidak penuh bagi Tuhan. Hati yang tidak penuh bagi Tuhan. Pada saat
pertama Salomo dipilih oleh Tuhan, dia ditanya oleh Tuhan, "Apa yang kamu inginkan?" Sungguh luar biasa. Yang dijawab Salomo adalah hikmat. Aku ingin hikmat. Sehingga Tuhan memberikan hikmat yang luar biasa dan juga ditambahkan Tuhan yang lain-lain. Contohnya, harta yang luar biasa banyak. Semua orang bahkan sempat tercengang oleh hikmat yang Tuhan berikan kepada Raja Salomo melalui cerita dua orang ibu yang datang kepadanya dengan memperebutkan seorang bayi. Sungguh hikmat yang luar biasa. Bahkan setelah nama Salomo masyhur di segala penjuru dunia, Ratu Sheba ingin melihat kebenaran dari berita yang dia dengar. Ternyata sungguh luar biasa hikmat dan kekayaan Salomo, sehingga dia dipuji oleh sang ratu karena dia bisa menjawab pertanyaan dari sang Ratu Sheba. Namun ternyata hikmat Salomo yang luar biasa itu hanya dikalahkan oleh perempuan-perempuan yang ada di sisinya. Salomo memiliki 700 istri dan 300 gundik. Namun sayangnya dia tidak dapat mengontrol hatinya sehingga dia terpaut atau terikat karena mereka. Hikmat yang Tuhan berikan dengan begitu luar biasa dapat kalah hanya karena perempuan-perempuan asing. Semua itu dapat terjadi karena Salomo tidak memiliki hati yang penuh, yang utuh bagi Tuhan. Tidak mungkin hikmat yang Tuhan berikan sebegitu rendahnya sehingga Salomo dapat menyelesaikan masalah dua orang ibu dan menjawab pertanyaan Ratu Sheba. Namun dia tidak dapat menyelesaikan masalah kesukaannya kepada perempuan asing. Semua ini terjadi memang karena Raja Salomo itu mengikatkan dirinya kepada kesukaannya daripada kepada Tuhan. Dan kisah ini hendaknya menjadi suatu peringatan bagi kita Bapak Ibu Saudara. Raja Salomo bukan tidak pernah diingatkan oleh Tuhan. Tuhan seringkali mengingatkan dia. Pada ayat yang kedua di sini, Tuhan telah memberitahukan kepada orang Israel untuk tidak bergaul dengan perempuan asing. Hanya bergaul pun tidak boleh. Karena Tuhan tahu bahwa hati orang Israel, mereka ini mudah sekali dicondongkan, mudah sekali diarahkan kepada Allah mereka. Di ayat 3 di sini dijelaskan, apa yang dilakukan Raja Salomo? Bukannya menghindari perempuan-perempuan asing itu yang Tuhan tidak suka, tetapi di sini dia malah menikahi 700 istri, dia malah dan memiliki 300 gundik yang mungkin ada perempuan-perempuan Israel di dalamnya. Namun di dalam ayat pertama ini dicatatkan bahwa dia mencintai perempuan-perempuan Moab, Amon, perempuan Sidon, perempuan Het, sehingga membuat hatinya tidak sepenuhnya tertuju bagi Tuhan, tidak tertuju lagi kepada Tuhan. Efek dari kecintaan terhadap wanita asing itu, yaitu ikut menyembah dewa-dewi mereka. Yaitu mereka ikut menyembah berhala. Yaitu dengan demikian ini membuktikan bahwa hati Raja Salomo tidak lagi penuh bagi Tuhan, tetapi sudah mulai terisi oleh dewa-dewi dari istri-istrinya. Kesukaan-kesukaan yang kita miliki Bapak Ibu Saudara mungkin bukanlah hal-hal yang dilarang keras oleh Tuhan. Namun berapa banyak dari antara kita yang membuat posisi Tuhan tergeserkan hanya karena kesukaan pribadi kita terhadap sesuatu hal sehingga hati kita semua tidak sepenuhnya tidak utuh bagi Tuhan, malah diisi oleh kesenangan-kesenangan pribadi kita. Hati kita ini itu diibaratkan dengan sebuah gelas kaca kosong, gelas kaca bening yang kosong.
Dengan air warna apakah gelas itu diisi, maka gelas itu akan ikut menjadi warna tersebut. Jika kita tidak pernah mengganti air yang ada di dalamnya, maka akan seperti itulah jadinya. Namun, isi gelas itu dapat diganti dengan air yang lain. Hati kita juga seperti itu. Allah manakah yang akan mengisi hati kita, itu akan menentukan seperti apa isi hati kita. Tetapi kita dapat mengganti isi hati kita. Oleh sebab itu, mari kita mengisi hati kita dengan Allah dan hubungan yang baik dengan Allah. Sehingga hati kita ini juga utuh bagi Tuhan. Tidak hanya separuh yang berisi Tuhan dan separuhnya berisi dosa-dosa kita. Atau bahkan yang lebih parah, kita mengganti hati kita dengan kesukaan-kesukaan kita yang menggantikan posisi Tuhan. Oleh sebab itu, jangan memancing kecintaan kita terhadap hal lain itu menjadi besar daripada cinta kita kepada Tuhan. Contohnya, di dalam setiap kesibukan kita, jangan sampai kesibukan yang kita alami itu menggantikan waktu kita bersama dengan Tuhan. Mungkin setiap kita di sini sudah punya komitmen untuk menyediakan waktu dengan Tuhan, tapi karena kesibukan kita, karena kesibukan di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan dan di dalam kesibukan apapun itu, akhirnya menggeserkan waktu kita dengan Tuhan. Akhirnya kita tidak punya waktu dengan Tuhan. Bapak ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita tetap memiliki hati, kita menyediakan waktu, menyediakan hati kita yang utuh hanya bagi Tuhan. Itu yang pertama Bapak ibu saudara. Penyebab yang pertama kenapa kita bisa jatuh dan kita tidak bangkit dari kejatuhan itu, karena kita tidak punya hati yang utuh bagi Tuhan. Kemudian yang kedua adalah karena hati yang bebal. Karena hati yang bebal, kita bisa melihat di ayat yang ke-9 di sini. Tuhan kita ini bukanlah Tuhan yang tega untuk membiarkan kita jatuh terus di dalam dosa begitu saja. Buktinya, dia telah mengutus anaknya yang tunggal bagi kita orang berdosa, supaya dapat berbalik kepadanya dan kita menerima keselamatan. Kita dibenarkan, bahkan bukan hanya dibenarkan, tapi kita juga dikuduskan. Tuhan yang demikian juga Tuhan yang disembah oleh Raja Salomo. Tuhan mengasihi Raja Salomo dan tidak ingin raja itu jatuh lebih dalam lagi, sehingga Tuhan sampai menampakkan diri kepadanya bahkan hingga 2 kali. Pada ayat yang ke-9 di sini Bapak Ibu dikatakan bahwa Tuhan sudah murka kepada Salomo karena Tuhan sudah 2 kali menampakkan diri kepadanya untuk memberitahukan bahwa apa yang dilakukannya itu salah. Tinggalkan Allah-Allah yang lain itu dan berbaliklah kepada Tuhan. Tetapi dia tidak mau mendengarkan Tuhan. Itu yang dikatakan di ayat yang ke-10 di sini. Dia tidak berpegang pada apa yang Tuhan perintahkan kepada dia. Dia tidak berpegang pada kehendak Tuhan. Raja Salomo berbeda dengan Raja Daud. Raja Salomo bukan raja yang sempurna. Raja Daud juga bukan raja yang sempurna. Walaupun hatinya utuh bagi Tuhan, dia pernah jatuh ke dalam dosa. Dan masalahnya juga sama, yaitu perempuan. Tetapi apa yang Daud lakukan? Dia tidak jatuh dalam penyembahan berhala. Namun yang terlebih penting adalah dia memohon pengampunan kepada Tuhan. Ketika Nabi Nathan menegur Daud akan kesalahannya, bahkan dia berkabung karena dosanya. Dia mau berbalik kepada Tuhan, dia mau bangkit dari dosanya. Tidak sama dengan Salomo di sini. Ada sebuah peribahasa menggambarkan tentang orang tua dan anak, yaitu buah tidak jatuh jauh dari pohonnya. Awalnya peribahasa ini mungkin cocok bagi Daud dan Salomo yang menyembah kepada Allah yang sama.
Namun namun di sini tidak cocok pada bagian akhir kehidupan mereka. Daud di sini di akhir hidupnya dia mengaku dosanya di hadapan Tuhan, tetapi Salomo tidak berbalik kepada Tuhan. Bahkan setelah ditegur 2 kali sehingga membuat Tuhan murka. Padahal Salomo dapat melihat contoh yang diberikan ayahnya yaitu Daud yang hidup dengan baik ketika pun jatuh di dalam dosa tetapi berbalik, sadar akan dosanya dan dia mau berbalik kepada Tuhan. Tetapi di sini Salomo tidak melihat dari ayahnya dan dia tidak berbalik kepada Tuhan, tetapi dia menikmati dosanya itu. Dia telah ditegur 2 kali dan dia tidak mendengarkan. Hati yang seperti ini disebut sebagai hati yang bebal. Pernahkah Bapak Ibu Saudara bertemu dengan orang yang bebal? Orang yang bebal itu jauh lebih parah dibandingkan orang yang tidak tahu apa-apa. Orang yang tidak tahu apa-apa jika dijelaskan dengan pelan, dengan sabar, mereka bisa mengerti. Tetapi orang yang bebal, dia bukan tidak mengerti, tetapi tidak mau mengerti. Sudah diberitahukan berkali-kali, tetapi dia tidak mau mendengarkan. Hingga kitab Amsal berkata bahwa lebih baik berjumpa dengan seekor beruang betina yang kehilangan anaknya daripada dengan orang bebal. Beruang betina itu sangat menakutkan, apalagi ketika dia kehilangan anaknya. Tentu ketakutannya itu double-double. Tetapi kitab Amsal berkata lebih parah orang yang bebal. Sehingga lebih daripada itu, kitab Amsal juga berkata bahwa orang yang bebal ini mendukakan hati ayah dan ibunya. Hati ayah dan ibunya saja sedih, apalagi hati Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sehingga dari segala yang dilakukan oleh Raja Salomo ada akibat yang harus dia tanggung, yaitu kerajaannya terbagi menjadi 2. Dari Salomo ini kita dapat belajar bahwa Allah itu pengasih, namun Dia juga adil dan kudus. Tuhan telah mengingatkan kepada Salomo mengenai dosanya. Bahkan Tuhan mengingatkannya hingga 2 kali. Sehingga saya menyebut Salomo ini adalah raja yang bebal. Tetapi saya pikir cukuplah Raja Salomo yang ingin diingatkan 2 kali, tetapi tidak mau mendengar. Jangan menjadi seperti Raja Salomo sehingga membuat Tuhan murka dan marah hingga harus menghukum kita. Tentu kita bukan orang yang sempurna, yang tidak jatuh ke dalam dosa, yang tidak pernah jatuh ke dalam dosa. Pasti kita sering kali jatuh ke dalam dosa. Tetapi lebih diharapkan adalah pertobatan kita. Tuhan mengharapkan kita bertobat dengan kesungguhan hati kita kepada Tuhan. Menyadari akan segala dosa yang telah kita lakukan. Ketika kita jatuh ke dalam dosa, Tuhan juga akan mengingatkan kita. Roh Kudus yang ada di dalam hati kita yang akan terus memperbaharui kehidupan kita. Tetapi semuanya Bapak Ibu tergantung kepada kita mau mendengar dengan bertobat atau kita menjadi orang yang bebal. Jangan sampai hingga Tuhan benar-benar murka akan setiap kita ketika kita sudah terus diingatkan, tetapi kita tidak mau berbalik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, Raja Salomo ditegur langsung oleh Tuhan. Sedangkan kita akan tahu bahwa kita ditegur atas kesalahan apa yang kita lakukan itu dari Roh Kudus yang ada di dalam hati kita. Tetapi kita di sini ketika Roh Kudus menegur langsung di dalam hati kita, mengingatkan kita akan dosa kita, mari kita mohon ampun kepada Tuhan. Jangan tunggu lagi. Bangkitlah dari dosa dan mulailah kita untuk hidup baru bersama dengan Tuhan. Kiranya dari Raja Salomo ini kita belajar untuk tetap memikatkan hati kita kepada Tuhan saja. Dan memberikan hati kita yang penuh, yang utuh hanya kepada Tuhan. Sekalipun kita jatuh
kita mau mendengar teguran dan tidak menjadi orang yang bebal hatinya. Ketika kita jatuh, kita terus diingatkan dan kita mau berbalik kepada Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini boleh mengingatkan kita untuk kita bisa menjalani kehidupan kita ketika kita jatuh di dalam dosa. Kita mau bertobat kepada Tuhan oleh pertolongan Roh Kudus. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga Tuhan, kami bersyukur pada saat ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Tuhan, ketika kami di dalam kehidupan kami jatuh di dalam dosa, Tuhan kiranya kami percaya bahwa Roh Kudus sendiri yang mengingatkan kami, dan Roh Kudus itu sendiri yang akan memampukan kami untuk kami terus berjalan di jalan-Mu ya Tuhan. Mampukan kami supaya kami tidak memiliki hati yang bebal. Mampukan kami supaya kami memiliki hati yang utuh, yang berfokus hanya kepada Tuhan. Sehingga setiap pergumulan di dalam kehidupan kami boleh kami kalahkan dengan pertolongan Roh Kudus yang memampukan kami di dalam kehidupan kami untuk berbalik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami bersyukur, kami menyerahkan hidup kami, hati kami dalam penyertaan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita akan bersama-sama menaikkan pokok doa syafaat kita pada kesempatan hari ini. Mari bersama-sama kita akan berdoa menyerahkan untuk pergumulan gereja kita, khususnya untuk jemaat yang saat ini di dalam kondisi lemah tubuh, yang di dalam proses pemulihan. Kita juga akan berdoa untuk jemaat Tuhan yang saat ini di dalam kondisi yang lanjut usia, dan juga untuk setiap pergumulan jemaat. Kita juga menyerahkan untuk Sekolah Kristen Pelita Kasih, Pos PI Donomulyo, dan setiap program yang ada di gereja kita, setiap pelayanan yang ada, kita juga terus mendukung di dalam doa untuk bangsa dan negara kita. Mari bersama-sama kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk kasih-Mu, untuk pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dan nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur ya Tuhan pada saat ini kami datang kepadamu, kami menaikkan untuk doa syafaat kami menyerahkan untuk setiap jemaat-Mu yang saat ini masih di dalam kondisi lemah tubuh, yang di dalam proses kesembuhan. Tuhan, Engkau yang menilai keberadaan kehidupan mereka, Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka saat ini. Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong mereka, memberikan kesembuhan yang sempurna yang daripada Tuhan. Kami terus mendukung di dalam doa kami ya Bapa. Kami menyerahkan untuk Bapak Chandra Surya, Ibu Suprapti, Bapak Heri Cahyanto, Ibu Ishak, Bapak Iswahyudi, Ibu Suratman, Ibu Arimandang, Ibu Evi Lanovia, Ibu Ibnu. Kami juga berdoa menyerahkan untuk Ibu Biantoro, Ibu Rosa, Ibu Lulu, Bapak Edi, dan Ibu Herti Jemaat Donomulyo. Tuhan, Engkau menilai keberadaan kehidupan mereka. Biarlah di tengah-tengah pergumulan mereka ya Tuhan, di dalam kondisi lemah fisik mereka, biarlah mereka tetap memiliki pengharapan dan sukacita yang daripada Tuhan. Tuhan yang memampukan di dalam menjalani hari-hari kehidupan mereka. Kami percaya ya Tuhan, melalui setiap sarana yang Tuhan gunakan, boleh menolong mereka, boleh menunjang untuk proses kesembuhan mereka, untuk setiap obat-obatan, untuk keluarga yang mendampingi mereka, terapi yang dilakukan, ataupun apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang disiapkan ya Tuhan, biarlah Tuhan yang menolong semua sarana yang digunakan ya Tuhan, boleh dipergunakan dengan baik, dan semuanya dapat sungguh-sungguh menunjang di dalam pemulihan kesehatan mereka. Terima kasih ya Tuhan, memberkati untuk setiap sanak saudara, keluarga yang mendampingi. Biarlah mereka juga diberikan sukacita, diberikan pengharapan, diberikan kekuatan, kesabaran dengan kelembah lembutan ya Tuhan, menyertai dan membimbing setiap jemaat Tuhan yang saat ini di dalam lemah tubuh. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya untuk jemaat Tuhan yang saat ini belum sempat kami sebutkan, yang juga di dalam kondisi yang lemah tubuh. Kami percaya Tuhan juga yang akan memulihkan kehidupan mereka, tubuh mereka boleh pulih kembali dan boleh melakukan setiap aktivitas dengan baik. Terima kasih Bapa di surga, berdoa juga Tuhan menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini di dalam kondisi yang sudah lanjut usia. Tuhan,
Kami percaya bahwa Tuhan juga yang akan menuntun kehidupan mereka. Biarlah di tengah-tengah kondisi yang sudah lanjut usia ini ya Tuhan, mereka tetap menjalani hari-hari kehidupan mereka dengan penuh sukacita dan kekuatan, bahkan pengharapan yang daripada Tuhan. Mereka semakin mendekatkan diri hanya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan melalui iman percaya yang boleh Tuhan berikan di dalam hati mereka, itu boleh menjadi teladan iman untuk setiap anak-anak, cucu-cucu, bahkan kerabat-kerabat yang lain. Mereka boleh menjadi berkat, teladan iman di dalam kehidupan mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami sepenuhnya menyerahkan untuk jemaat-Mu yang saat ini di dalam kondisi yang sudah lanjut usia. Kami percaya Tuhan juga yang terus memeliharakan kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa Bapa menyerahkan untuk setiap jemaat Tuhan yang saat ini di dalam pergumulan masing-masing. Kami percaya bahwa penyertaan dan perlindungan Tuhan selalu nyata di dalam kehidupan mereka. Karena sekalipun Tuhan mengizinkan pergumulan mereka harus hadapi, Tuhan punya rencana yang terbaik. Dan Tuhan yang menolong mereka, Tuhan yang memampukan mereka untuk mereka bisa berjalan di jalan yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan mereka. Biarlah di tengah-tengah pergumulan mereka, di tengah-tengah kelemahan mereka, keterbatasan mereka, mereka boleh merasakan kuasa Tuhan yang berkarya di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga ya Tuhan, kami menyerahkan sepenuhnya untuk jemaat Tuhan yang saat ini dalam pergumulan masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk masing-masing mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa Tuhan menyerahkan untuk setiap pelayanan, setiap program yang ada di gereja-Mu Tuhan. Kami percaya bahwa Tuhan yang akan turut campur tangan, Tuhan yang memberkati setiap pelayanan, baik itu sekolah minggu, komisi remaja, komisi wanita, komisi yang lainnya Tuhan. Kami percaya di dalam setiap program-program yang ada, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang memberkati semuanya boleh berjalan dengan baik. Tuhan yang memberkati setiap pelayan Tuhan yang ada, Tuhan yang memberkati untuk setiap hamba Tuhan yang ada, memberkati Bu Erna, untuk Pak Romli, untuk Bu Rahayu, untuk Pak Stefanus, untuk hamba-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan yang menolong di dalam pelayanan masing-masing, tugas yang Tuhan percayakan. Kami boleh bersatu hati, boleh memiliki kerjasama yang baik, memampukan di dalam setiap komitmen yang Tuhan percayakan, Tuhan berikan di dalam hati kami. Tuhan memampukan di dalam setiap pelayanan Tuhan yang ada. Boleh sungguh-sungguh semua yang dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, menyerahkan juga untuk setiap majelis yang ada. Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang memberkati setiap majelis yang ada, memberkati untuk Pak Santoso, untuk Pak Joni, Pak Denny, untuk Ibu Imelda, Ibu Lim, Ibu Hira, Ibu Intan, Saudara Stephen, Saudari Priska, ke dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga yang akan memberkati di dalam setiap bidang pelayanan mereka yang Tuhan telah percayakan. Biarlah Tuhan juga yang akan memampukan mereka, sehingga di dalam setiap pelayanan yang Tuhan percayakan di dalam setiap bidang mereka, Tuhan yang akan memampukan mereka, memberikan sukacita, memberikan kemampuan, memberikan kerinduan di dalam hati mereka untuk memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya Tuhan yang memberkati, yang memampukan mereka menjalani kehidupan mereka di dalam pekerjaan, di dalam usaha, di dalam pergumulan mereka. Terima kasih ya Tuhan, di dalam keluarga mereka juga Tuhan yang menolong. Kami menyerahkan Tuhan sepenuhnya untuk setiap jemaat Tuhan juga yang boleh terlibat di dalam pelayanan di gereja-Mu. Kami percaya juga Tuhan yang akan memberikan hati kepada mereka, hati yang sungguh-sungguh memberikan yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan untuk pekerjaan Tuhan di dalam yang menaungi. Kami menyerahkan Tuhan untuk pekerjaan-Mu melalui Sekolah Kristen Pelita Kasih. Tuhan, biarlah Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang akan memberkati, Tuhan yang akan memampukan di dalam setiap pelayanan, di dalam setiap program yang ada ya Tuhan. Tuhan yang akan memberkati untuk Sekolah Kristen Pelita Kasih, untuk anggota yayasan yang ada. Biarlah Tuhan yang akan memberikan kesatuan hati, memberikan kerjasama yang baik di dalam memikirkan, di dalam mengembangkan Sekolah Kristen Pelita Kasih ini ya Tuhan. Biarlah lembaga pendidikan ini ya Tuhan boleh sungguh-sungguh dipakai oleh Tuhan untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu, memberkati menjadi sarana ya Tuhan
Injil Tuhan boleh tersampaikan kepada anak-anak didik ya Tuhan. Tuhan memberkati untuk koordinator sekolah, guru-guru, untuk anak-anak, bahkan untuk staf, karyawan yang ada. Kami percaya Tuhan yang akan menolong, memberikan kemampuan kepada mereka melakukan setiap tugas tanggung jawab dengan baik. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sepenuhnya untuk Sekolah Kristen Pelita Kasih untuk pelaksanaan pendaftaran siswa baru dan juga untuk persiapan tahun ajaran baru. Biarlah Tuhan yang akan campur tangan, Tuhan menolong, memberkati di dalam setiap apa yang dilakukan, program yang dilakukan di sekolah ini. Biarlah semuanya dilakukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan Tuhan yang memberkati anak-anak yang ada, mereka bukan hanya belajar ilmu pengetahuan, tetapi mereka juga boleh bertumbuh di dalam iman, percaya kepada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami percayakan untuk Sekolah Kristen Pelita Kasih sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan untuk Pos PI Donomulyo juga. Kami percaya bahwa Tuhan juga yang akan berkarya di dalamnya. Ketika Tuhan sudah menolong sampai saat ini, bahkan sampai seterusnya, Tuhan yang akan memimpin untuk Pos PI Donomulyo, memberkati untuk Evangelis Stefanus beserta dengan keluarga yang Tuhan percayakan melayani di Pos PI Donomulyo. Biarlah Tuhan yang akan memampukan mereka di dalam semuanya yang mereka lakukan, semuanya untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pekerjaan Tuhan semakin diperluas melalui Pos PI Donomulyo. Terima kasih ya Tuhan, memberkati untuk pergumulan, Tuhan yang menolong pergumulan yang ada, untuk pergumulan pembelian tanah secara permanen. Biarlah Tuhan yang menolong itu boleh tercukupkan dana yang ada, dan kami percaya Tuhan campur tangan selalu. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan Pos PI Donomulyo, Sekolah Kristen Pelita Kasih ke dalam tangan pemeliharaan dan penyertaan Tuhan. Kami percaya Tuhan campur tangan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan untuk bangsa dan negara kami. Tuhan yang menolong aparat pemerintahan, setiap keputusan kebijakan yang diambil, kami percaya bahwa Tuhan juga yang akan memberkati, Tuhan yang akan menolong, Tuhan yang memampukan di dalam setiap pergumulan yang ada oleh bangsa kami. Kami percaya Tuhan yang akan memampukan di dalam melewati setiap pergumulan-pergumulan yang ada, dan karya Tuhan semakin diperluas melalui bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan untuk setiap daerah-daerah yang saat ini terkena bencana alam. Tuhan, kami percaya kuasa Tuhan yang akan memampukan, yang akan menolong di dalam setiap pergumulannya, di dalam penanggulangan yang ada. Kami percaya Tuhan campur tangan untuk pelaksanaan vaksin yang sampai saat ini masih terus dilakukan. Kami percaya Tuhan yang akan melancarkan, Tuhan yang akan menolong, memberikan hati kepada masyarakat yang ada untuk ingin mengikuti vaksin, sehingga Tuhan ini semua boleh dapat memutuskan rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih Bapak. Kami menyerahkan bangsa dan negara kami dalam tangan penyertaan Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan untuk hidup kami sepenuhnya, hati kami, semuanya, kehidupan kami ke dalam pemeliharaan Tuhan. Tuhan mampukan kehidupan kami, menjalani kehidupan kami bersama dengan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyerahkan doa kami ini, doa syafaat kami, hanya dalam tangan penyertaan Tuhan yang telah memimpin kehidupan kami, bahkan mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Persekutuan doa pada sore hari ini telah selesai. Tuhan Yesus menyertai dan Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita semua.